pagi, kami hadir kembali di program berita ini. Saya Jeffy Kenando sebagai pembawa berita. Dan saya Syahrani Rafiqah Ramadhani. Tema istimewa pada pagi hari ini adalah struktur bumi yang mengikat dan kompleks. Kita berada di sebuah laboratorium geologi di mana para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap misteri struktur bumi. Dalam sejarah, kita telah menyaksikan perubahan paradigma mengenai apa yang berada di dalam bumi. Kita terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Lapisan atmosfer tersusun dari 78% gas nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya gas karbon dioksida, argon, serta gas lainnya. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Yuk kita bahas satu persatu. Lapisan troposfer yang merupakan tempat sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, seperti kita saat ini. Sedangkan untuk tempat terbangnya pesawat komersil disebut dengan lapisan stratosfer. Selanjutnya, ada mesosfer yang merupakan lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Ada pula lapisan termosfer sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Yang terakhir ada lapisan eksosfer yang merupakan tempat mengorbitnya satelit dan sebagai batas luar angkasa. Oh iya, kalian pasti juga pernah mendengar bahwa faktanya lapisan ozon telah semakin menipis dan memicu pemanasan global. Hal ini disebabkan meningkatnya karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik, serta aktivitas pengundulan pohon. Padahal, lapisan ozon memiliki fungsi penting yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Kalian tahu nggak sih kalau pembentuk muka bumi terdiri dari batuan dan mineral yang disebut lapisan litosfer. Lapisan ini terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kalau kalian perhatikan, bumi kita ini didominasi oleh warna biru yang menggambarkan perairan. Bumi diselimuti oleh air yang disebut dengan lapisan hidrosfer. Mari kita peroleh wawasan lebih lanjut dengan mengundang ahli geologi. Violencia Khirodin, apa yang Anda dapat sampaikan kepada kita? Nama saya Jeffy Kenando. Struktur bumi mencakup 3 lapisan utama, litosfer, asthenosfer, dan mesosfer. Setiap lapisan memainkan peran yang unik dalam dinamika planet kita. Bagaimana struktur ini berhubungan dengan aktivitas seismik dan gunung berapi? Aktivitas seismik terjadi karena pergeseran lempengan tektonik di litosfer. Sementara gunung berapi terkait dengan cairan panas yang naik dari dalam bumi. Ini adalah hasil dari dinamika kompleks yang terjadi di planet kita. Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dengan mengetahui tentang banyak bumi,
kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan. Bagaimana hal ini berhubungan dengan konservasi sumber daya alam? Kehidupan di bumi sangat bergantung pada keseimbangan sumber daya alam. Pemahaman tentang struktur bumi membantu merencanakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi para ilmuwan dalam memahami struktur bumi? Salah satu tantangan terbesar adalah mendapatkan data dari kedalaman bumi yang lebih besar. Teknologi baru seperti sensor seismik yang canggih dan penelitian di dasar laut membantu mengatasi hambatan ini. Dengan pemahaman semakin mendalam, kita dapat mengurangi resiko bencana alam dan merancang bangunan yang tahan gempa. Ya, Kevin Fernando, pemahaman ini juga memberikan kita wawasan tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari dalam bumi. Terima kasih Violeta Caroline atas wawasan berharga Anda. Itu berita kami di pagi ini mengenai struktur bumi yang kompleks dan terus berkembang. Kami harap informasi ini memperkaya pengetahuan Anda. Sampai jumpa di program berita berikutnya. Saya Syahrani Rafifah Ramadhani. Saya Kevin Fernando. Mari kita terus menjaga dan memahami rumah kita bersama ini. Tetap terhubung dan selamat pagi.